keinginan teman-teman kalau punya target, punya hajat, ingin kebaikan tentu dunia dan akhirat. Kalau lagi akad pernikahan tuh kalau pakai bahasa Arab, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jeung hadirat, selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di tahun baru ini plus bulan Rajab kita makin sehat, makin semangat, makin berkah dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Alhamdulillah setelah sekian bulan kita gak upload Q&A di YouTube. Sekarang alhamdulillah ada kesempatan lagi bikin Q&A. Apalagi teman-teman banyak banget yang request di DM atau pas acara gitu ketemu langsung nanyain tentang Q&A dan video-video lainnya di YouTube. Sekarang kita bisa bikin lagi Q&A spesial tahun baru 2025. Nah, kita udah 2 kali ya open question di story Instagram kita. Betul. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang masuk, cuman mohon maaf belum bisa kepilih semuanya karena banyak banget. Kita udah sortir ya, udah dipilih-pilih lagi. Ada yang terpilih totalnya 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini insya Allah akan mewakili pertanyaan teman-teman semua. Nah, apa saja sih pertanyaannya? Bismillah, kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Restiana_Resa sama dari Lalabel ya. Iya, ada 2. Mirip ya pertanyaannya. Adakah amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Rajab selain berpuasa? Kemudian spill amalan bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab, jadi pastinya teman-teman penasaran apa saja sih amalan-amalan di bulan Rajab. Amalan di bulan Rajab selain puasa yang memang sudah banyak dilakukan ya, oleh kita semua, banyak diamalkan. Nah, ada amalan-amalan lain di bulan Rajab yang perlu kita perhatikan. Amalan pertama yang perlu kita perhatikan, bahkan ini bukan anjuran ya, tapi memang perintah. Jauhi perbuatan zalim, jangan menzolimi diri sendiri ataupun menzolimi orang lain. Bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, termasuk 4 bulan mulia di sisi Allah. Yang mana di 4 bulan mulia ini kita tidak boleh menzolimi diri sendiri ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian di Ashhurul Hurum, di 4 bulan mulia ini, salah satunya bulan Rajab. Nah, maksud jangan menzolimi itu dalam tafsir Baghawi disebutkan jangan merusak kemuliaan bulan Rajab dengan melakukan maksiat dan menjauhi perbuatan taat. Soalnya kalau maksiat di bulan-bulan mulia ini dosanya bakal dilipat gandakan. Kezaliman bakal dilipat gandakan, dan kalau beramal soleh ini enak, kebaikannya dilipat gandakan juga. Jadi pilih yang gak enak, kezaliman, dosa dilipat gandakan, atau pilih yang enak, yaitu kebaikan dilipat gandakan. Pastinya teman-teman pilih yang enak ya. Maka yang pertama itu jangan menzolimi diri sendiri dengan kemaksiatan atau mendolimi orang lain dengan perilaku zolim. Nah, kemudian amalan bulan Rajab yang kedua yaitu menghidupkan malam awal bulan Rajab. Nah, salah seorang tabi'in, Khalid bin Ma'dan, beliau berkata, barang siapa yang beribadah memaksimalkan diri di 5 malam, ada 5 malam ya, di 5 malam ini beribadah mengharapkan rahmat Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, apa saja? Yang pertama, awal malam bulan Rajab. Awal bulan Rajab. Kemudian Idain, malam Idain, yaitu malam Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian malam Nisfu Sya'ban dan malam Asyura. Nah, ini sekarang kita di awal malam masih di awal ya bulan Rajab. Nah, kita maksimalkan dengan amal soleh, dengan memperbanyak zikir, sholawat, membaca Al-Quran atau di majelis ilmu, hadir ke pengajian, pokoknya perbanyak, maksimalkan amal soleh di malam hari, di malam awal bulan Rajab. Nah, itu diantara amalan yang kedua. Amalan yang ketiga ini yaitu memperbanyak doa di malam-malam awal bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini termasuk
mustajab doa. Betul. Awal-awal malam bulan Rajab termasuk mustajab doa. Makanya dianjurkan memperbanyak doa. Doa kebaikan apa saja. Pokoknya teman-teman kalau punya keinginan, teman-teman kalau punya target, punya hajat, ingin kebaikan tentu dunia dan akhirat, mohon kepada Allah di malam-malam awal bulan Rajab ini. Fajiru ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah itulah tadi 3 amalan yang dianjurkan di bulan Rajab selain puasa. Jadi jauhi perbuatan zalim, hidupkan malam-malam awal bulan Rajab dengan berbagai amal soleh dan perbanyak doa. Pertanyaan yang kedua dari Putri Anjani.21 mau bertanya, Kak, rambut rontok wanita yang jatuh ke baju apakah termasuk aurat atau tidak? Rambut yang jatuh ke baju biasanya mungkin kalau nyisir ya atau emang rontok sendiri. Nah itu gimana tuh? Aurat atau tidak? Jadi ada sebuah kaidah fikih, ma wajaba satruhu qabla al-infisal yajibu satruhu ba'da al-infisal. Apa saja yang wajib ditutup ketika menempel di badan, maka wajib ditutup juga ketika terlepas dari badan. Nah, salah satunya rambut wanita. Rambut itu sepakat aurat ya. Rambut wanita itu aurat. Nah, ketika masih menempel aurat, nah ketika sudah terlepas, nah ini memang ada ikhtilaf apakah aurat atau tidak, tapi kembali kepada kaidah fikih tadi, ma wajaba satruhu qabla al-infisal yajibu satruhu ba'da al-infisal. Jadi ketika masih menempel di kepala kita, di tubuh kita itu aurat, dan ketika terlepas juga masih aurat. Jadi sebaiknya rambut wanita yang terlepas, yang rontok dikumpulkan kemudian dikubur saja. Iya. Pertanyaan yang ketiga ini pertanyaannya favorit anak-anak muda lah. Iya. Pertanyaan tentang pernikahan. Dari Akhi Lutfi Firdaus 12. Ada 2 nih pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Tad, kalau lagi nikah terus sholat zuhurnya dijamak boleh tidak? Berarti menjamak sholat ketika jadi pengantin ya. Betul, ketika resepsi. Terus yang kedua, mahar sama mas kawin itu sama gak? Sebetulnya jumhur ulama atau mayoritas ulama tidak memperbolehkan jamak nikah atau tidak sah menjamak sholat hanya gara-gara alasan ketika menikah jadi pengantin. Nah meskipun ada juga beberapa ulama yang berpendapat memperbolehkannya, itu pun hanya sedikit ulama dengan syarat yang harus diingat juga ya, dengan syarat hanya pengantinnya saja. Nah pengantinnya saja. Ya, jadi khusus pengantin. Kalau rombongan misalnya meskipun wali sama-sama dipajang di pelaminan gitu, sama-sama sibuk atau pagar ayu dan lain-lain, itu tidak memperbolehkan ya, mutlak tidak boleh jamak nikah. Iya, kenapa? Karena yang diperbolehkan itu salah satu alasannya harus memiliki hajat utamanya atau orang yang memiliki hajat utamanya. Siapa yang memiliki hajat utama? Yaitu pengantin, mempelai pria dan mempelai wanita. Nah, adapun yang lainnya tidak boleh. Tapi diingat lagi, itu hanya sedikit saja ulama yang memperbolehkan. Jumhurnya, mayoritasnya tidak sah menjamak sholat karena alasan pernikahan, jadi pengantin. Nah, tapi emang banyak ya sekarang yang beralasan atau mengemukakan masalah gitu. Pengen jamak tuh kenapa sih? Karena ketika jadi pengantin kan udah pakai kostum ya, udah make up. Ya itu kan ribet lagi katanya kalau bongkar pasang, kalau dibersihin di gedung apalagi kan kadang darurat tempatnya. Nah itu gimana sih solusinya? Nah maka solusinya boleh dijamak safar seperti biasa ya. Itu pun kalau pernikahannya dilaksanakan di luar kota atau sudah mencapai batas minimal jarak untuk disahkannya sholat jamak safar. Kalau di Jawa Barat kan itu adatnya biasanya laki-laki yang nyamperin perempuan. Jadi pernikahannya dilaksanakan di tempat tinggal perempuan atau di kota perempuan itu. Kalau misalnya laki-laki orang Garut, terus ceweknya orang Bandung, nah itu berarti kan ke Bandung. Atau misalnya ceweknya orang luar negeri kan, apalagi ke luar negeri lebih jauh, pastinya boleh dijamak ya sholatnya, jamak safar. Nah cuman kan ini kenalnya kadang ada yang nikah di rumah sendiri juga. Terus ada yang deket juga kan kadang. Jadi cowok sama ceweknya itu cuma beda desa gitu. Beda desa. Ada yang tetanggaan juga. Gak sah jamak safar. Nah itu gimana tuh? Iya.
Nah itu kata para ulama solusinya maka boleh sholatnya ditakhir aja, cukup ditakhir. Ditakhir. Jadi beda ya, Beda. antara jama takhir dan takhir aja itu beda. Kalau jama takhir digabungkan kemudian dilaksanakan di akhir. Tapi kalau takhir aja cuman dilaksanakan di akhir waktu sholat. Misalnya duhur itu kan jam 12 ya, duhur jam 12. Misalnya jam 12. Kita melaksanakan sholatnya di jam 2 lebih atau di jam 2. Itu di akhir-akhir waktu sholat. Kalau pernikahan kan bisa lah misalnya nerima tamu jam 10 ya, jam 10 salaman kan terus mejeng sampai di jam panggung 2-an ya. Sampai jam 2, sampai jam 2 udah beres lah nerima tamu gitu. Nah, boleh kan langsung sholat dulu. Nah, itu ditakhir salah satu solusinya. Tapi kalau misalnya jam 2 siang itu belum beres acaranya, nah boleh juga sholatnya di jama' suwari. Jama' suwari. Jama' suwari itu bukan kayak jama' safar ya. Kalau jama' safar emang Bener-bener digabung. kan? Di jama'. Iya, duhur ke asar gitu kan digabungin. Kalau jama' suwari itu hanya istilahnya saja jama', tapi kalau diartiin itu seakan-akan jama' gitu padahal bukan. Seakan-akan digabung padahal gak digabung. Gak digabung. Gini cara pelaksanaannya. Misalnya akhir waktu sholat zuhur itu kan jam setengah 3 lah ya, jam setengah 3. Jam 3 itu udah adzan asar. Nah maka kita laksanakan sholatnya ketika di akhir mepet banget ke waktu sholat asar. Nah sesudah sholat zuhur kita tunggu sebentar, tibalah azan asar. Nah maka sholat asar tuh. Jadi kan kayak digabung ya, kayak dijama. Padahal enggak, cuman waktunya di akhir waktu, jadi berdekatan dengan waktu sholat berikutnya. Nah kayak gitu. Tapi ya alangkah baiknya kita berhenti dulu lah. Berhenti dulu kemudian sholat dulu gitu ya. Karena emang itu tetap paling afdol ya, bukan ditakhir atau jama' suwari, tapi kita laksanakan sholat terlebih dahulu. Biasanya kan itu kalau lagi resepsi itu walimah ada kayak ganti kostum. Nah biasanya pada sholat tuh di waktu itu. Iya biasanya. Ganti kostum. Iya. Jadi disitulah usahakan untuk tetap mendahulukan sholat gitu ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua nih masih seputar pernikahan. Mahar sama mas kawin sama atau beda? Nah kadang di kita kan ada yang pakai istilah itu mahar atau mas kawin. Mas kawin. Ini beda atau sama sih gitu? Sebetulnya sama sih, hakikatnya sama ya. Jadi cuman beda istilah aja. Beda istilah aja. Jadi dalam bahasa Arab itu mahar, mahrun atau disebut juga sodak. Ada yang nyebut juga sidak. Nah kalau jadi mahar bahasa Arab, tapi Indonesia juga nyebut mahar kan. Mahar. Nah kalau mas kawin itu memang pure bahasa Indonesia. Pure bahasa Indonesia. Tapi hakikatnya sama. Yang dimaksud adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh pria kepada wanita setelah akad, baik muajjalan atau muajjalah, baik secara langsung atau tertunda. Jadi mau istilahnya mas kawin atau misalnya di Inggris dowry, bride price, atau misalnya Rusia Vikum bisa SD itu sama ya. Nah jadi kan kalau lagi akad pernikahan tuh kalau pakai bahasa Arab ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka. Yang disebutin tuh makhtubataka. Udah hafal banget pokoknya. Udah persiapan. Makhtubataka binti disebutin putrinya ya oleh wali. Kemudian bimahrin dengan mahar disebutin maharnya berapa. Berapa maharnya? 300 T. 300 T maharnya. Disebutin halan. Nah, disebutin juga sih halan. Tapi bukan halan Manchester City ya. Ini halan sekarang juga. Nah, itu kalau pakai bahasa Arab pasti disebutinnya dengan mahar ya. Tapi kalau Indonesia kan ada yang pakai mahar juga, ada yang pakai mas kawin istilahnya itu. Saya nikahkan putri saya gini-gini dengan mas kawin atau dengan mahar. Nah gitu. Jadi sebetulnya sama, cuman beda istilah. Pertanyaan yang keempat dari nrra.30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Afwan, gimana caranya agar menjadi seorang pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Ini sudah betul ya pertanyaannya. Jadi perkaranya bukan hanya bagaimana kita mencintai Allah, tapi bagaimana Allah mencintai kita. Nah gimana sih supaya kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah? Sebetulnya ada banyak sekali. Banyak sekali cara supaya kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Intinya
cintai apa saja dan siapa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Betul. Insya Allah kita akan mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Amin. Nah, di antaranya yang dicintai Allah yaitu dengan mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kamu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung disebutin sama Allah dalam Al-Qur'an, yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Jadi kalau mau dapat cinta dari Allah, cinta dari Rasulullah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara yang selanjutnya untuk mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya yaitu dengan saling mencintai karena Allah. Betul. Saling mencintai karena Allah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wajabat mahabbati. Cintaku wajib. Jadi pasti bakal dapat kecintaan dari Allah. Buat siapa saja? Lil mutahabbina fiyya. Bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena Allah. Wal mutajalisina fiyya. Bagi orang-orang yang saling menghadiri majelis ilmu karenaku, karena Allah. Wal mutazawirina fiyya. Dan bagi orang yang saling menziarahi, berkunjung karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya. Dan bagi orang yang saling berbagi karena Allah. Nah, jadi kalau kita melakukan beberapa hal tadi, saling mencintai karena Allah, saling bermajelis karena Allah, saling mengunjungi, berziarah karena Allah, dan saling berbagi, berderma karena Allah, maka wajabat mahabbati, cinta dari Allah wajib baginya. Pasti dapat cinta dari Allah. Nah, kemudian tips atau amalan berikutnya supaya kita mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Tadi kan pertanyaannya supaya kita dicintai sama Allah dan Rasulnya. Nah, gimana? Yang ketiga yaitu dengan berakhlak baik ya, dengan berakhlak baik. Dengan berakhlak baik pasti dapat cinta dari Allah dan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala?" Siapakah hamba yang paling dicintai sama Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum akhlaqon, orang yang paling baik akhlaknya. Itulah yang dapat cinta dari Allah, yang paling dicintai Allah. Kemudian juga berakhlak baik itu bisa mendapatkan cinta dari Rasulullah karena beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamati ahasinakum akhlaqon. Sesungguhnya orang yang paling dicintai sama Rasul, ahabbikum ilayya, dicintai sama Rasul, wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah, yang paling dekat majlisnya sama Rasul di hari kiamat, itu yang ahasinakum akhlaqon, yang paling baik akhlaknya. Nah, itulah 3 amalan supaya kita menjadi pribadi yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja amalannya? Yang pertama, mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu saling mencintai karena Allah. Yang ketiga, berakhlak baik. Nah, kalau kita mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah plus cinta Rasulullah. Dan semoga kita semua termasuk termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir nih. Yang terakhir nih, ini ada sangkut pautnya sama jodoh nih kayaknya. Dari Resa.Azhar. Bagaimana cara mengetahui jawaban dari sholat istikharah dalam mimpi? Jawaban sholat istikharah itu kan ada lagunya ya. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku walau. Sebetulnya tidak melulu dari mimpi ya. Betul. Jawaban istikharah tidak melulu dari mimpi. Justru kalau dari mimpi itu kita kadang perlu kepada tafsir mimpi lagi. Kemudian perlu tabayun juga, perlu cek. Karena takutnya ada intervensi setan, campur tangan setan, seakan-akan memberikan jawaban yang benar. Ini pilihan yang terbaik loh. Padahal ternyata mengandung madarat, ingin menyesatkan kita. Kata para ulama, inti dari jawaban istikharah sebetulnya ada pada ketenangan hati. Nah, ketenangan hati gimana sih? Ketenangan hati ketika kita mendapatkan pilihan atau condong kepada suatu pilihan, kemudian hati kita tenang dalam ketaatan, tenang dalam kebaikan, tenang dalam beragama, tenang dalam mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu maksud dari ketenangan hati. Dari ketenangan hati ya. Nah, terkadang
jawaban juga bisa datang dari orang lain. Betul. Jawaban istikharah bisa datang dari orang lain. Makanya dianjurkan selain istikharah yaitu istisyarah, meminta pendapat, meminta nasihat dari orang-orang alim, dari para ulama, dari kiai, dari ustaz, orang tua. orang tua juga. Dikatakan ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan rugi orang yang meminta pendapat dan tidak akan menyesal orang yang sholat istikharah. Jadi kalau misalnya istikharah dibarengi istisyarah, insya Allah dapat jawaban yang gak bakal bikin kita menyesal insya Allah. Nah tapi kalau misalnya memang sudah istikharah berkali-kali, belum ada ketenangan hati, pokoknya masih belum dapat jawaban lah. Masih belum dapat jawaban, kita udah istikharah berkali-kali, maka bisa juga mengambil langkah, pilih salah satu pilihan di antara beberapa pilihan itu. Pilih salah satu pilihan, berazam, kemudian tawakal kepada Allah. Sisanya serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah istikharah, insya Allah itu juga akan menjadi perlindungan kepada kita. Kalau memang kita salah memilih, karena kita sudah istikharah nih, insya Allah Allah akan menjaga kita. Menjaga kita, segera memalingkan kita kepada pilihan yang benar. Kita dikembalikan sama Allah, dituntun sama Allah kepada pilihan yang benar, dipermudah, kemudian diberkahi oleh Allah. Itu ya, jadi intinya sebenarnya dari ketenangan hati. Alhamdulillah, 5 pertanyaan sudah dibahas. Beres. Semoga bisa menjadi jawaban untuk permasalahan teman-teman. Nah, sekarang kita di tahun 2025. Buat teman-teman, jangan lupa untuk terus menambah semangatnya. Lebih semangat dalam segala hal. Dalam segala hal, khususnya dalam belajar ilmu agama. Betul. Semangat terus, belajarnya disambung, jangan sampai putus, jangan sampai berhenti, supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.